Pernahkah kamu duduk di sebuah taman, memandang burung-burung terbang bebas di langit biru, dan tiba-tiba menyadari sesuatu? Apakah kamu sungguh percaya bahwa kerja keras adalah kunci untuk menjadi kaya? Kalau begitu, mengapa tukang bangunan yang bangun jam 5 pagi tetap hidup pas-pasan? Mengapa perawat, guru, dan sopir ojek online yang bekerja 2 kali lebih keras dari rata-rata masih hidup dalam utang dan kekurangan? Kenyataannya, kerja keras tidak bikin kaya. Bahwa selama ini kamu menjalani hidup yang sama, dengan pola yang sama, dengan hasil yang sama. Kamu mungkin bertanya-tanya, apakah ini semua yang bisa aku capai? Apakah aku benar-benar sudah menggunakan potensi terbaikku? Setiap orang punya kekuatan luar biasa yang sering tidak disadari. Kekuatan itu tersembunyi di dalam pikiran dan kesadaran kita. Sama seperti burung yang bebas terbang, kamu juga punya kebebasan untuk memilih, untuk menentukan kemana hidupmu akan diarahkan. Mari kita lihat cerita dari seseorang yang bernama Rini, seorang wanita muda yang bekerja sebagai barista di sebuah kafe kecil di kota. Setiap hari, ia bangun pagi, menyiapkan kopi, melayani pelanggan, dan pulang dengan lelah tanpa ada perubahan berarti dalam hidupnya. Ia merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton. Suatu hari, saat sedang duduk sendirian di taman itu, Rini merenung. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku ingin terus seperti ini? Atau aku mau sesuatu yang lebih dari hidupku? Dari sana, Rini mulai belajar tentang kekuatan pikiran dan kesadaran diri. Dia mulai membaca buku tentang pengembangan diri dan mendengarkan podcast motivasi. Perlahan-lahan, Rini memahami bahwa apa yang ia pikirkan tentang dirinya dan masa depannya akan menentukan kenyataan yang ia jalani. Ia sadar selama ini pikirannya dipenuhi rasa takut gagal, merasa tidak cukup pintar, dan takut untuk mencoba hal baru. Tapi kemudian Rini memutuskan untuk mengubah cara pandangnya. Ia mulai membayangkan dirinya memiliki usaha kecil yang sukses, di mana dia bisa mengatur waktu sendiri dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk hidup nyaman. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, ia meluangkan waktu 5 menit untuk membayangkan usahanya itu. Membayangkan bagaimana dia akan menjalankannya dengan penuh semangat dan percaya diri. Awalnya, ia hanya menulis ide-ide sederhana di sebuah buku catatan. Ia mulai mencari informasi tentang bisnis kecil-kecilan yang bisa dia jalankan sambil tetap bekerja di kafe. Ia belajar tentang manajemen waktu, pemasaran digital, dan membuat produk yang bisa menarik pelanggan. Meskipun pekerjaannya di kafe tetap berjalan, Rini merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi takut menghadapi hari-hari baru. Setiap tantangan ia pandang sebagai kesempatan belajar. Ia pun mulai berani berbicara pada teman-temannya, bahkan keluarganya, tentang rencananya membuka usaha. Namun, seperti perjalanan kebanyakan orang, jalan Rini tidak mulus. Saat mencoba memulai usaha, ia menghadapi banyak kegagalan kecil. Ada produk yang tidak laku, ada kesalahan dalam menghitung biaya, dan ada juga komentar negatif dari orang sekitar yang membuatnya ragu. Tapi Rini belajar untuk tidak menyerah. Ia ingat kembali alasan ia mulai semua ini. Keinginannya untuk bebas dan hidup dengan cara yang ia pilih sendiri. Ia mencari solusi dari setiap masalah dan terus belajar. Hari-hari berlalu, dan usaha kecil Rini mulai mendapatkan pelanggan tetap. Ia mulai bisa mengatur waktu dengan lebih baik, sehingga pekerjaan di kafe dan usahanya bisa berjalan beriringan tanpa membuatnya stres. Ini bukan cerita keberuntungan instan, tapi kisah dari seseorang yang memutuskan untuk bertindak, mengubah pola pikir, dan membangun hidupnya satu langkah demi satu langkah. Cerita Rini adalah gambaran nyata dari kekuatan kesadaran diri. Kamu juga punya potensi itu, hanya saja kadang pikiran negatif yang menghalangi. Pikiran itu seperti burung dalam sangkar, tapi sebenarnya, kamu memegang kuncinya. Seperti Rini, kita sering merasa takut gagal, takut tidak cukup mampu, atau takut memulai sesuatu yang baru.
Tapi semua itu hanyalah cerita yang kita ceritakan pada diri sendiri. Ketika kamu mulai merubah cerita itu, hidupmu juga akan berubah. Contoh lain adalah cerita Budi, seorang pria yang sudah bekerja puluhan tahun di sebuah perusahaan manufaktur. Setiap hari Budi menghabiskan waktu hampir 10 jam di pabrik dan gaji yang diterima cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga tapi tidak lebih. Ia merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Budi ingin memiliki usaha sendiri, tetapi ia tidak pernah tahu bagaimana memulainya. Setiap kali berpikir untuk mencoba, ia teringat kata-kata, "Ini sudah cukup baik, lebih baik jangan ambil risiko." Kata-kata itu membuatnya tetap bertahan di zona nyaman. Namun suatu hari, seorang kolega di tempat kerja memberitahu Budi tentang peluang bisnis kecil-kecilan di bidang kuliner yang sedang berkembang. Budi mulai tertarik dan akhirnya memutuskan untuk mempelajari lebih lanjut tentang bisnis tersebut. Dengan tekad yang kuat, Budi mulai belajar membuat produk makanan yang unik dan menarik. Ia memulai dengan menjual dari rumah ke tetangga dan teman-temannya. Hari demi hari, usahanya tumbuh perlahan. Pada awalnya banyak tantangan menghadang. Ada masalah dengan pemasaran, ada kendala modal, dan ada saat Budi merasa tidak cukup berpengalaman. Tetapi karena kesabarannya dan konsistensinya dalam belajar, usahanya mulai berkembang dan dikenal di lingkungan sekitar. Kini Budi sudah memiliki warung makan kecil yang cukup ramai dikunjungi. Ia juga mulai belajar mengelola keuangan dan merencanakan pengembangan usaha yang lebih besar. Dari kisah Budi kita belajar bahwa, walaupun memulai di usia yang sudah tidak muda lagi, dengan kemauan dan tindakan yang tepat, perubahan itu sangat mungkin terjadi. Hal yang sama berlaku untuk kamu, dimanapun posisi dan kondisimu saat ini. Kuncinya adalah mulai mengendalikan pikiranmu dan merancang masa depan yang kamu inginkan. Jangan biarkan keraguan dan ketakutan menguasai kamu. Mari kita bahas lagi tentang bagaimana pikiran bekerja. Pikiran kita adalah mesin pembentuk kenyataan. Ketika kamu terus-menerus memikirkan sesuatu, itu menjadi energi yang menarik situasi serupa dalam hidupmu. Ini bukan mistis. Ini adalah prinsip dasar psikologi dan fisika energi. Jika kamu terus memikirkan kegagalan, ketakutan, dan ketidakmampuan, maka kamu akan menarik lebih banyak alasan dan kejadian yang menguatkan pikiran itu. Namun jika kamu memilih untuk fokus pada impian, pada keberhasilan, dan potensi diri, maka pikiranmu akan mencari cara untuk mewujudkannya. Sebuah contoh sederhana dari kehidupan sehari-hari adalah saat kamu mengendarai mobil. Jika kamu fokus memperhatikan jalan dan rambu-rambu, kamu akan menghindari kecelakaan. Tetapi jika pikiranmu sibuk dengan kekhawatiran dan ketakutan, kamu bisa kehilangan konsentrasi dan risiko kecelakaan meningkat. Demikian juga dalam hidup. Fokus pikiran yang kamu arahkan menentukan hasil perjalananmu. Penting juga untuk memahami bahwa perubahan besar memerlukan tindakan konsisten. Bukan hanya keinginan atau harapan saja. Kamu harus bertindak dan bertanggung jawab penuh atas setiap langkahmu. Kamu mungkin pernah melihat seseorang yang punya bakat besar atau ide cemerlang, tapi tidak pernah berhasil karena tidak pernah bertindak atau cepat menyerah. Ambil contoh Rini dan Budi tadi yang memilih untuk bertindak walau langkah mereka kecil. Karena langkah kecil itu jika dilakukan terus-menerus akan membawa perubahan yang besar. Sekarang, coba bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Apakah kamu masih berada di tempat yang sama? Ataukah kamu sudah melangkah maju menuju kehidupan yang kamu impikan? Jawaban itu tergantung dari apa yang kamu lakukan sekarang. Saat kamu memutuskan untuk berubah, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mengenali apa saja kebiasaan dan pola pikir yang selama ini menghambatmu. Kebanyakan dari kita memiliki pola lama yang sudah tertanam sangat kuat. Misalnya selalu merasa kurang percaya diri, takut gagal, atau selalu menunda-nunda. Kebiasaan-kebiasaan itu sebenarnya seperti jaring laba-laba yang perlahan membelenggumu. Kadang kamu tidak sadar sudah terjebak dan sulit untuk keluar. Tapi kabar baiknya, kebiasaan dan pola pikir bisa diubah dengan kesadaran dan latihan rutin.
Misalnya ada seorang teman saya bernama Andi. Andi dulu selalu merasa tidak mampu berbicara di depan umum. Setiap kali diminta presentasi, ia langsung gugup dan sulit mengeluarkan kata-kata. Hal ini membuatnya merasa karirnya terhambat. Tapi Andi tidak menyerah. Dia mulai berlatih berbicara di depan cermin, merekam suaranya sendiri, dan mencoba berbicara di kelompok kecil dulu. Lambat laun, rasa takutnya berkurang. Saat dia mulai mendapatkan kepercayaan diri, dia akhirnya berani ikut seminar dan presentasi besar. Sekarang Andi sudah menjadi salah satu pembicara yang banyak dicari di perusahaan tempat dia bekerja. Apa yang dulu terasa mustahil, kini menjadi kenyataan karena dia berani bertindak dan membiasakan dirinya keluar dari zona nyaman. Cerita Andi memberi pelajaran penting bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Sama seperti kamu ingin membangun rumah, tidak bisa langsung selesai dalam sehari. Tapi dengan menyusun batu bata satu persatu, akhirnya rumah itu berdiri kokoh. Nah, bagaimana caranya agar kamu bisa menjaga konsistensi itu? Salah satu caranya adalah membuat tujuanmu menjadi sangat jelas dan spesifik. Tidak cukup hanya berkata, "Aku ingin sukses," tapi lebih baik kamu menentukan, "Dalam 1 tahun ke depan, aku ingin membuka usaha kuliner yang menghasilkan pendapatan 10 juta per bulan." Dengan tujuan yang jelas seperti ini, otak kamu akan otomatis mencari cara-cara untuk mencapainya. Setiap keputusan dan tindakan yang kamu lakukan akan selaras dengan tujuan itu. Kembali ke kisah Rini, setelah beberapa bulan belajar dan mencoba, ia mulai merasakan ada perubahan besar dalam hidupnya. Dari sekadar memikirkan usaha, kini dia sudah mulai menjual produk kecil-kecilan. Tapi ada masa ketika dia merasa hampir menyerah karena modal yang terbatas dan waktu yang semakin sempit. Namun Rini mengingat kata-kata sederhana yang sering ia baca, "Jangan berhenti sebelum kamu bangga." Dengan semangat itu, ia mulai mencari solusi. Dia menghubungi teman-teman untuk membantu memasarkan produknya lewat media sosial, memanfaatkan fitur online shop yang gratis, dan belajar membuat konten menarik untuk menarik pelanggan. Apa yang terjadi? Usahanya mulai dikenal lebih luas dan penjualan meningkat. Tidak hanya itu, rasa percaya diri Rini juga tumbuh pesat. Kini, Rini bukan hanya barista biasa, tapi juga pengusaha muda yang menginspirasi teman-temannya. Question common baiklah kehidupan sehari-hari kamu. Mungkin kamu merasa stuck karena tidak punya cukup modal, waktu, atau pengetahuan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kamu menggunakan sumber daya yang ada secara maksimal. Contohnya, kamu ingin belajar bahasa asing tapi merasa tidak punya waktu kursus mahal. Kamu bisa mulai dari aplikasi gratis di ponsel, belajar 10 menit sehari, mendengarkan lagu atau podcast dalam bahasa itu saat beraktivitas, dan berbicara dengan teman yang menguasai bahasa tersebut. Dengan cara sederhana ini, kemampuan bahasa kamu akan berkembang tanpa harus mengorbankan banyak waktu atau uang. Selain itu, ada juga peran lingkungan sekitar yang sangat mempengaruhi kesuksesanmu. Jika kamu berada di lingkungan yang negatif, yang selalu meremehkan atau menghalangi impianmu, kamu harus belajar untuk mengatur batasan. Contoh nyata adalah kisah Dina, seorang wanita yang ingin menjadi penulis. Keluarganya meragukan kemampuan Dina dan sering mengatakan, "Menulis itu tidak menghasilkan uang, lebih baik cari kerja yang pasti." Alih-alih terpengaruh, Dina tetap fokus pada impiannya. Ia mulai bergabung dengan komunitas penulis online, belajar teknik menulis, dan mengirimkan karyanya ke berbagai penerbit. Perlahan, Dina mendapatkan pengakuan dan karyanya diterbitkan. Kini Dina sudah menjadi penulis buku bestseller dan sering diundang menjadi pembicara. Lingkungan positif yang dia ciptakan sendiri sangat membantu dalam perjalanannya. Maka dari itu, penting untuk kamu memilih dengan cermat siapa yang kamu jadikan teman, mentor, atau siapa yang kamu dengar pendapatnya. Energi positif itu menular dan bisa membawa kamu ke level yang lebih tinggi. Sekarang kita bicara soal kebiasaan positif yang harus kamu tanamkan. Ada satu kebiasaan sederhana yang jika dilakukan secara rutin, dapat merubah hidupmu. Menulis jurnal harian,
Menulis jurnal adalah cara efektif untuk merefleksikan apa yang sudah kamu lakukan hari ini, apa yang bisa diperbaiki, dan apa yang kamu syukuri. Dengan begitu, kamu belajar mengenal diri sendiri lebih dalam dan punya motivasi setiap hari. Misalnya, sebelum tidur, kamu bisa menuliskan 3 hal positif yang terjadi hari ini, 1 hal yang ingin diperbaiki, dan 1 langkah kecil yang akan kamu lakukan esok hari untuk mendekati tujuanmu. Cerita nyata ini mengingatkan aku pada seorang pria bernama Agus. Agus dulu punya masalah keuangan besar karena kebiasaan boros dan tidak punya perencanaan. Setelah belajar membuat jurnal harian dan mengatur pengeluaran, ia mulai sadar pola hidupnya. Dengan disiplin menulis dan evaluasi, Agus mampu mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, menabung, dan mulai berinvestasi kecil-kecilan. 5 tahun kemudian, kondisi keuangannya jauh membaik. Bahkan dia sudah bisa membeli rumah sendiri. Tentu semua perubahan ini bukan tanpa rintangan. Kadang kamu akan merasa malas, kecewa, atau bahkan ingin menyerah. Tapi saat itulah kamu harus ingat kembali alasan kenapa kamu memulai. Misalnya, kamu ingin punya usaha agar bisa lebih banyak waktu bersama keluarga. Ingatlah momen-momen berharga bersama anak atau orang tua yang kamu inginkan. Itu bisa jadi bahan bakar semangat yang kuat. Sekarang, mari kita bahas bagaimana menjaga mindset yang benar saat menghadapi kegagalan. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, malah sebaliknya. Kegagalan adalah guru terbaik yang akan mengajarkan kamu hal-hal yang tidak bisa kamu pelajari dari keberhasilan. Ada banyak contoh orang sukses yang melewati kegagalan sebelum akhirnya meraih kesuksesan besar. Contohnya, seorang penemu bernama Thomas Edison yang gagal ribuan kali sebelum menemukan bola lampu yang berhasil menyala. Begitu juga dalam hidup kamu, jangan takut gagal. Saat kamu jatuh, bangkit lagi dan ambil pelajaran dari pengalaman itu. Jangan biarkan kegagalan membuatmu berhenti. Aku ingin kamu coba sekarang juga. Pikirkan 1 hal yang selama ini kamu takut untuk mulai atau ubah. Apa yang menghentikanmu? Rasa takut, keraguan, atau hanya kebiasaan lama? Sekarang bayangkan apa yang akan terjadi jika kamu berani melangkah, walaupun kecil. Apa yang akan berubah dalam hidupmu? Perubahan itu bisa dimulai dari keputusan sederhana hari ini, yaitu, aku mau berubah. Dengan keputusan itu, kamu sudah membuka pintu menuju masa depan yang lebih baik. Hal pertama yang perlu kamu pahami adalah pikiranmu sangat kuat. Pikiran itu ibarat kompas yang mengarahkan tindakan kamu sehari-hari. Kalau pikiranmu penuh keraguan, takut, dan negatif, maka tindakanmu juga akan sulit mencapai hasil yang kamu inginkan. Sebaliknya, kalau kamu punya pikiran positif, percaya diri, dan fokus pada tujuan, maka jalan menuju sukses akan terbuka lebih lebar. Bayangkan kamu lagi nyetir mobil. Kalau arah kompas di mobilmu rusak, kamu bisa tersesat, bahkan mungkin nyasar jauh dari tujuan. Begitu juga dengan pikiran kita. Kalau tidak terarah, kita akan susah capai tujuan. Nah, ada satu teknik sederhana tapi powerful untuk menjaga pikiran tetap positif dan fokus, yaitu visualisasi. Visualisasi adalah membayangkan secara detail apa yang kamu inginkan, seolah-olah sudah kamu miliki sekarang. Misalnya, kamu ingin punya usaha makanan kecil-kecilan yang sukses. Setiap pagi dan malam, luangkan waktu beberapa menit untuk membayangkan tempat usahamu yang ramai pelanggan, produkmu yang disukai banyak orang, dan kamu yang bahagia menjalankan usaha itu. Contohnya Nina yang ingin membuka toko kue. Setiap hari sebelum mulai aktivitas, Nina duduk tenang, menutup mata, dan membayangkan aroma kue yang baru keluar dari oven, wajah pelanggan yang tersenyum puas, dan saldo rekening yang terus bertambah. Dengan cara itu, otak Nina diprogram untuk mencari peluang dan ide yang mendukung impiannya. Teknik visualisasi ini bukan cuma soal bermimpi, tapi mengarahkan energi dan fokus ke hal-hal yang positif dan produktif. Tapi ingat, visualisasi harus diimbangi dengan tindakan nyata. Tindakan nyata yang konsisten adalah kunci utama. Jangan cuma berharap dan membayangkan, tapi juga lakukan langkah kecil setiap hari. Contohnya, jika kamu ingin meningkatkan kesehatan, jangan cuma membayangkan badan ideal, tapi mulai dengan olahraga ringan, makan lebih sehat, dan tidur cukup. Walau hanya 10 menit jalan kaki per hari, lama-lama akan terasa perubahan besar.
Kemudian, kamu juga harus terbiasa dengan kata-kata positif untuk diri sendiri. Ini yang sering disebut sebagai afirmasi. Misalnya setiap pagi kamu bilang, "Saya mampu mengatasi tantangan hari ini," atau "Saya pantas meraih kesuksesan." Kata-kata ini akan menanamkan rasa percaya diri yang lebih kuat dalam pikiran bawah sadar kamu. Namun seringkali kita malah merusak diri dengan kata-kata negatif seperti "Saya tidak bisa," "Saya terlalu tua," atau "Ini terlalu sulit." Mulailah sadari ketika kamu mengucapkan kata-kata seperti itu, lalu ganti dengan kalimat yang memberdayakan diri. Kisah nyata dari Budi bisa jadi contoh. Budi seorang sales yang dulu sering merasa gagal dan pesimis. Dia selalu bilang ke dirinya sendiri, "Saya tidak pernah berhasil." Suatu hari dia memutuskan untuk mengganti kalimat itu dengan afirmasi, "Saya belajar dan semakin baik setiap hari." Dia mulai rutin mengulang afirmasi positif ini sambil memperbaiki strategi kerja. Hasilnya, penjualannya meningkat drastis dan dia dipercaya menjadi manajer. Selain mengelola pikiran dan kata-kata, kamu juga harus pintar mengelola waktu dan prioritas. Seringkali kegagalan datang karena kita tidak fokus dan mudah terdistraksi. Misalnya kamu punya target besar tapi setiap hari malah sibuk scrolling media sosial tanpa arah. Mulailah membuat jadwal harian yang realistis dan prioritaskan tugas-tugas yang mendukung tujuan. Kamu bisa gunakan teknik time blocking, yaitu membagi waktu dalam blok-blok khusus untuk pekerjaan penting, istirahat, dan hiburan. Siti, seorang ibu rumah tangga yang ingin jadi penulis, awalnya kesulitan membagi waktu antara urusan rumah dan menulis. Dia mulai membuat jadwal menulis 30 menit setiap pagi sebelum anak-anak bangun. Meskipun sebentar, kebiasaan ini membuat tulisannya bertambah banyak dan akhirnya bisa menerbitkan buku. Ingat, konsistensi kecil setiap hari jauh lebih efektif daripada usaha besar yang cuma sekali-kali. Sekarang kita bahas soal lingkungan dan kebiasaan. Kamu tahu, manusia itu makhluk sosial. Jadi apa yang ada di sekitar kita sangat memengaruhi pikiran dan sikap. Jika kau selalu dekat dengan orang yang pesimis, suka mengeluh, atau menolak perubahan, lama-lama kamu juga akan ikut terbawa suasana itu. Sebaliknya, kalau kamu berada di lingkungan yang mendukung, penuh semangat, dan terus belajar, kamu akan lebih mudah termotivasi dan berkembang. Contohnya Rina yang awalnya sulit percaya diri karena teman-temannya selalu meremehkan impiannya. Setelah bergabung dengan komunitas entrepreneur, dia mendapat banyak teman baru yang saling mendukung dan berbagi pengalaman. Ini membuat Rina semakin yakin dan berhasil membuka usaha yang dia impikan. Jadi, mulailah cari lingkungan yang mendukung perubahan positif. Jika perlu, kurangi waktu dengan orang-orang yang membuatmu merasa kecil atau tidak mampu. Selanjutnya, penting juga untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Kedua hal ini saling terkait erat dengan performa dan produktivitas kamu. Kalau tubuh dan pikiranmu sehat, kamu akan lebih mudah fokus, punya energi, dan semangat untuk mencapai tujuan. Mulailah dengan hal sederhana seperti tidur cukup, makan makanan bergizi, olahraga ringan, dan meditasi singkat untuk menenangkan pikiran. Misalnya Dedi yang awalnya sering lelah dan stres karena pekerjaan menumpuk. Dia mulai rutin olahraga ringan setiap pagi dan melakukan meditasi 5 menit sebelum tidur. Hasilnya, Dedi merasa lebih segar, stres berkurang, dan pekerjaannya jadi lebih lancar. Dengan mengelola pikiran, tindakan, waktu, lingkungan, dan kesehatan secara seimbang, kamu sudah berada di jalur yang tepat menuju perubahan yang kamu inginkan. Terima kasih telah hadir bersamaku dalam perjalanan ini. Aku akan menunggumu di video selanjutnya. Percayalah pada dirimu sendiri. Tetap terbuka pada perubahan dan sambut semua kebaikan yang akan datang dalam hidupmu.